Aisyah kalian, adik tidak boleh menyerah, tidak boleh berkecil hati. Jangan pedulikan omongan orang lain yang bilang kau pansos lah, yang inilah, yang itulah. Jangan. Ya, kami akan selalu berada di belakangmu, akan selalu support kamu. Ya, kami sayang semua kepadamu. Oke adikku, tetap lakukan berbuat baik dalam kebaikan dan menjadi orang baik. Allahu Akbar. Aisyah kalian. Aku hargai. Ini ada balasannya ini. Terima kasih adikku. Semoga kita semua sukses. Dan kamu harus ingat, jadilah orang yang pandai mencari teman, yang dimana dia mendukungmu, bukan memanfaatkanmu, dan dia toksik. Terima kasih adikku. Iya, banyak yang memanfaatkan Aisyah. Hati-hati juga sama yang jualan HP itu loh, yang terkenal. Jualan HP terkenal online itu ada. Oh, nggak usah terlalu panjang lebar kita membahas. Kata si Anggun, dia kaya dan dia bakalan bongkar segala aibnya Aisyah Khalid. Nggak ngaruh banget buat kita yang fansnya Aisyah, karena kamu kayaknya karena gift, kalau Aisyah kayaknya karena sedekah real dan terbukti. Kamu semakin redup ya. Para pendukung Aisyah Khalid sudah banyak bermunculan yang speak up. Mulai dari awal pacar Anggun Supriyadi mengungkapkan bahwasannya Anggun itu pansos, kemudian disusul oleh Anggun yang speak up ingin membongkar semua kedok dari Aisyah Khalid. Mulai dari numpang nama, terus numpang banyak lah intinya yang mau diomongin oleh Bang Anggun. Anggun awalnya memang bukan host PK, dia adalah host konten yang viral di TikTok itu makan cabe, yang kemudian lanjut dengan PK. Seperti itu, menjadi host TikTok populer nomor 1 di Indonesia. Assalamualaikum. Teruntuk Mas Anggun, Mas, aku tuh sebenarnya respect loh sama kamu. Dari awal kamu buat konten makan-makan sambal itu, aku tuh respect banget sama perjuangan kamu loh. Tidak mudah kan untuk menghasilkan semua ini hingga sekarang ini kan. Ayolah Mas, jangan cuma hanya kesal sesaat, kamu merusak citra diri kamu sendiri Mas. Sayang loh Mas, followermu udah banyak. Aku tahu memang kamu gak takut dengan follower sejati kamu, ya kan? Tapi tolonglah Mas, sesama konten kreator itu saling mendukung, bukan saling menjatuhkan Mas, ya kan? Tuluslah dalam berbuat baik, jangan perhitung-hitungan ya. Mas tahu sendiri kan dalam agama tuh gimana. Mas sudah umroh, ya kan? Pasti paham lah sedikit tidaknya dengan keikhlasan dan ketulusan dalam memberi pertemanan atau persahabatan Mas. Kalau soal kata Mas, Aisyah nggak respon pesan kamu, semua pesan kamu ya, jadi kamu kesal. Mas tahu sendiri Mas, ya kan? Aisyah tuh gimana orangnya, sibuk banget, ya kan? Gak semua pesan. pesan harus direspon oleh dia. Banyak pesan yang masuk,
tak direspon sama dia. Mas, aku tuh bener-bener gak nyangka loh mulut kamu begitu. Aku menyukai seseorang konten creator dan mau menonton videonya itu karena perjuangan mereka dari awal sampai sekarang ini. Nah, aku suka nonton video-video konten-konten Mas Anggun itu karena itu, Mas. Tapi pas aku lihat dengar dan masuk ke berandaku, Mas Anggun ikut-ikutan loh di hati orang sesama konten kreator. Gak baik, Mas. Tolonglah, Mas, ya. Jangan ikut-ikutan yang lain. Kamu pernah collab sama Aisar, pasti kamu tahu lah sifat tuh anak gimana, ya kan? Apalagi dia masih muda, masih labil, Mas, ya kan? Anak semuda itu dia berjuang untuk menyenangkan orang loh, Mas. Banyak orang Indonesia, Mas, yang dibantunya, bukan di negaranya saja sih. Harusnya Mas dukung, Mas, karena Mas pernah collab sama dia kan. Nggak bisa berkata apa lagi, Mas. Aku nggak nyangka aja seorang Anggun yang tahu bagaimana susahnya mencari uang sampai di titik ini kamu sekarang kan, dengan followers berapa tuh. Bersyukur, Mas, ya. Jangan khilaf ya, Mas. Oke, terima kasih ya. Kalau ada kata-kata yang tidak enak dari saya untuk Mas Anggun, saya cuman hanya gimana ya, aku saking respectnya sama Mas Anggun dan gak nyangka aja Mas Anggun berkata seperti ini di sosmed, Mas, dan semua orang tahu, ya kan? Oke lah, aku harap Mas tidak benar-benar ya mengatakan ini. Mas hanya kesal saja. Mungkin kalau Mas kirim pesannya baik-baik sama Aisar, ngomong baik-baik sama Aisar, pasti Aisar respon, Mas, ya kan? Tahu sendiri sifat Aisar gimana orangnya kan? Kamu pasti tahu lah, Mas, gimana Aisar, ya kan? Oke. Untuk Mas Anggun, stop ya. Jangan lagi, Mas, ya. Please, tolong. Assalamualaikum. Dari berbagai macam komentar Viti ini yang bikin kita sedikit merenung seperti itu, sedikit terdiam mendengarkan ucapan beliau. Memang banyak benarnya sih. Ya, semoga lah cepat berlalu seperti itu. Guys, menanggapi video Aisar yang di Surabaya itu dihapus semua, jadi editan Herox itu kayaknya tuh sia-sia gitu loh, karena katanya yang punya acara marah gitu, karena ya
kenapa harus ngundang Aisar atau kalau misalkan nggak mau auranya nggak mau kalah sama Aisar gitu loh. Justru kalau menurutku yang punya acara itu memanfaatkan Aisar dengan mengundang Aisar, kan otomatis orang-orang banyak berdatangan, tapi marah ketika Aisar pergi ya orang-orang itu juga fans-fans Aisar mungkin langsung ikut pergi juga. Ya ampun, jadi itu sih menurutku bukannya salah Aisar ya. Dan hal ini disangkut pautkan juga bersama dengan ulang tahunnya Willy Salim dan Pilmay gitu. Kemarin Aisyah tidak diundang itu takut katanya terjadi seperti yang di Surabaya. Jadi mungkin takut perhatian orang-orang malah ke Aisyarnya bukan ke yang punya acara. Ya itulah idolaku, emang auranya, aura bintangnya tuh ya seolah menarik perhatian tuh bener-bener gitu. Bener ya, bener ya. Celos kawin tapi orang nyari Aisar. Soalnya gini, ketemu Aisar itu apa ya, ibaratkan kalau ketemu Selos itu bisa 10 kali, kalau ketemu Aisar cuma 1 kali. Perbandingannya kan seperti itu. Makanya teman-teman tuh yang dicari pasti yang susah dulu. Kalau Aisar datang ke Uta yang dikasih mobil yang ketutup. Aisar terlalu bersinar. Ya kalau di Indonesia ini sebetulnya orang yang sangat berpengaruh dan punya jiwa sosial yang tinggi, yang berakhlak, itu akan yang dijunjung. Meskipun kita itu benar tapi omongannya rakaruan, seperti omongan selalu bahas orang gini-gini, intinya selalu merendahkan orang. Meskipun dikala beliau itu benar, itu nggak akan bisa apa ya istilahnya, itu nggak akan bisa menarik simpati orang kalau di Indonesia. Respect dan salut aku sama Bang Aisar. Dia tetap diam walaupun ramai yang menghujat dan mau menjatuhkan dia. Diam bukan berarti takut, tapi karena dia nggak mau jadi orang bodoh karena orang bodoh. Kelas, diam bukan berarti takut. Orang bijak itu orang diam. Ini teguran dari Allah, tak selamanya orang berjaya. Ya sih. Bu, ingat nggak sih Bang Aisar pernah terawang sama penonton apa itu namanya, bahkan ada yang nyenggol sesama orang sama. Mungkin yang dimaksud itu Papa Salam. Kok lari-larinya ke paranormal ini? Kata tuh hari ini. Bekerja keraslah di masa muda, biar senang berak di masa tua. Tak sangka pula hidup awak gini ya. Sangka. Tak tidur awak. Tak tidur awak. Tidur lagi. Rezeki untuk Jam berapa dah? Jam berapa? berapa jam? Jambang lewat kuping. Jam 5.30 pagi cek rezeki. Kau tidur. Mana mau kaya? Nah, tengok, ni sisa orang-orang kaya ni yang lewat ni. Orang kerja dia. Tak cari rezeki pagi-pagi. Kau tidur. Jabrak! Kata tuh hari ini. Oh, ini yang tadi malam buat itu loh, video endorsan itu loh ya. Makanya semalam nggak tidur Bang Aisar. Jangan, kenapa Aisar nggak beli mobil besar, rindu. Jangan terkecoh, mereka morning person, mereka belum tidur itu dari malam. Iya betul itu. Tidurnya siang ini. Pasti ini ya bakalan istirahat. Karena kalau jam malam itu tenang. Jangan lupa pansos. Malu aku dengarnya. Hai Ibu Anggun, perkenalkan saya adalah Mirna Basri yang mau sedikit mengkritik tentang kata pansos yang kau keluar. Kata pansos yang kau keluarkan sangat tidak cocok ketika kamu mengatakan bahwa yang pansos itu adalah Aisar Khalid. Sangat tidak cocok. Kenapa saya katakan sangat tidak cocok? Sebelum kamu mengatakan kata pansos, sebelum kamu Ibu Anggun mengatakan kata pansos kepada Aisar Khalid, dia udah berkentayangan di dunia sosial. Kayaknya semua netizen yang ngefans dengan kamu ini perlu mengunfollow kamu ya. Saya tidak menyuruh netizen untuk mengunfollow kamu, tapi sebagai netizen yang waras, sebagai netizen yang tahu bahwa kalian hanya ditipu daya dengan
kelembutan dia mungkin sehingga begitu banyak netizen yang sangat membela kamu. Saya tidak tahu kamu, dan beneran setelah kamu menyebut nama Aisar Khalid baru aku tahu kau ternyata kau adalah konten kreator. Baru ku tahu kau punya pacar itu, si itu, siapa itu yang biasa bareng sama Aisar Khalid kan? Baru ku tahu kau semenjak kau sebut nama Aisar Khalid itu. Jadi kaulah yang pansos. Pelislah kamu, tak usahlah kau macam tuh, ya kan? Kalau kau iri hati, simpanlah rasa itu iri hatimu, ya kan? Netizen Indonesia, kalian harus smart, kalian jangan bodoh, ya. Orang-orang yang seperti itu tidak boleh menjadi panutan di sosial media. Salam sehat. Jangan Cantikan kamu Mbak sama Bu Anggun. Tepat, padat, dan langsung ke poin ngomong aku suka. Bang Anas langsung komen di sini loh. Sekarang si Anggun keluar tentang Aisar, dia yang mulai huru hara, dia pula yang kepanasan. Kalau menurutku sih menanggapi permasalahan hal ini antara Aisar dan juga Bang Anggun dengan berat hati. Saya lebih respect ketika mungkin Bang Anggun akan meminta maaf, tidak melanjutkan permasalahan hal ini meskipun beliau itu benar dan mengungkapkan sebuah fakta. Tapi saya akan lebih respect ketika beliau akan meminta maaf dan tidak melanjutkan permasalahan ini. Soalnya percuma meskipun speak up panjang lebar menjelaskan ke para netizen bahwasanya Aisar itu gini, Aisar gini, nggak akan ngaruh. Karena memang yang ditebarkan oleh Abang Aisar di Indonesia ini adalah konten sosial yang sangat membantu masyarakat Indonesia. Konten dimana beliau itu menolong rakyat Indonesia dengan hiburan, dengan rezeki seperti itu. Itu sangat berpengaruh besar. Pasti simpati rakyat Indonesia akan berpihak kepada Bang Aisar. Entah Bang Anggun ngomong yang bagaimana, tetap beliau akan percaya kepada Aisar. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan. Apa salahnya kita mengurangi ego kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Saya kira Bang Aisar akan menerima dengan ikhlas seperti itu.